Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali Kopdar Bikers Zawah. Hari ini lebih well lagi karena ada merchandise. Dan sekarang kita lagi tikum di Moto Village sama ada orang lama stok baru. Sini lu. Sini lu. Ya. Mau dibuka kartu? Jangan dong. Tapi kan kumpul jam berapa? Di flyer itu kumpul jam 1. Ngumpul jam 1, berangkat jam berapa? Tetap aja enggak kumpul jam 1. Kumpul jam 1. Sebagai ketua, jam 1 tuh sudah di sini duluan. Saya tuh ngurusin Masa yang lain perwakilan? lagi. Dari jam 1 baru berangkat dari pilihan. Iya sih. Ada Om Aril, ada Bizar Gifari. Siap. Nih mereka ini Oh, kesut ya? kesut dong. Oh iya. Mereka ini orang-orang Masya Allah. Aduh, amin, masih belajar. Ya mereka berdua calon mayit sih. Amin cepet. Pasti emang benar. Ya kan? Bener kan? Benar. Amin cepet. Amin cepat insya Allah. Iya, main cepet ya. Kalau mati, ya ngapain lama-lama? Oh iya, banyakin dosa. Benar. Iya kan? Benar. Pokoknya kalau misalnya mau beli motor-motor gede, nih orang ini. Oh iya, ini dia. Apa Iya, namanya? ngomong apa ya? Reels Moto. Reels Moto. Spesialis nekat and touring big bike. Best price and best quality. Best price, best quality, apalagi harga dari Bikers Zawah. Ada lagi tambahannya. Apaan? Insya Allah berkah. Ampun. Udah bawa ini. Nah, kita sekarang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kamera dong. Ada kamera. Mana anaknya yang dibawa? Lagi Oh. Nih, coba kasih tahu udah dari mana? chapter Jakarta Timur, chapter Selatan, Ciledug, Dulu. Utara, Tangerang, Timur, Timur nih. Tangerang. Gila, Tangerang mendominasi. Datang semua Tangerang. Selatan kita tunggu, utara kita tunggu, semua tunggu. Ini orang mana ini? Sini. Orang mana nih? Priok. Jakarta Utara. Gimana serunya? Saksikan aja keseruan di Bikers Zawah. Dirangkul bukan dipukul. Karena lewat apa namanya? Simatupang macet, kita nggak mungkin lewat sana. Paling kita dari sini lampu merah belok kiri aja. Kiri ambil Kemang. Kalau memutar jauh lagi nggak bisa, Mampang macet total tadi. Jadi mau nggak mau langsung pilihan, nyantai dulu pilihan, asar jamaah, baru kita mulai. Oke? 2.30 tank on bike ya. Jalur kita lewat. Ini macet banget loh. Nah, makanya kita lampu merah, belok kiri. Ke Kemang, langsung to the point ke ini aja, ke pilihan. Lampu merah, kiri, mentok, kanan lurus, Pejaten, DMI. Pejaten tuh kiri, putar balik udah. Itu biasa. Alright? Selfie dong. Nggak kelihatan. Wah. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi kita dalam Kopdar Bikers Zawah.
Mudah-mudahan persaudaraan ini terus terjalin, terjaga sampai akhir hayat, sampai yaumil qiyamah, sampai di jannahnya Allah SWT. Mari kita doa dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanalladzi sakarana lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ja'alna fi safarina hadha birra wa taqwa wa ja'alna minal muslimin. Ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa nasiyamal jannah wa aman al-azab. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul ya Allah. Ya Rabb, kami tahu kami punya banyak salah ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Tuntun kami ya Allah ke jalan-Mu ya Allah. Ya Rabb, hajatuna katsir, hajat kami banyak ya Allah. Mereka ya Allah, hati kami ya Allah pengen punya motor baru ya Allah. Kabulkan ya Rabb. Motor untuk silaturahmi ya Allah. Motor untuk ibadah ya Allah. Motor untuk syiar ya Allah. Syiar agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Ya Rabb, terima amal ibadah kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Rabb, buat mereka yang belum menikah ya Allah, hari ini ya Rabb, kami bermunajat ya Allah. Ya Rabb, berikan mereka jodoh yang saleh ya Allah. Jodoh yang Kau ridha ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan kami dunia akhirat ya Rabb. Rabbana Allahumma taqabbal hadhil du'a wa minkal ijabah bil barakah Sayyidina Abi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bihaq habibika Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bikers dakwah. 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 Dirangkul bukan dipukul. Ya, namanya Jakarta ya. Kita rombongan panjang, cuman terpecah karena kemacetan ibu kota. Jadi kita sebagai leader atau road cap harus menunggu jamaah biar semuanya lancar. Doakan terkendali. Aduh, nggak mau mendahului kehendak, tapi doa yang terbaik. Mudah-mudahan jodohnya udah dekat. Amin. Panas Om. Udah bisa dicicipin tuh, pahanya tuh matang. Ternyata belum mandi, kita persilakan Ustaz via Alfandi. Lucu, tepuk tangan buat Haji. Ya, yang ini paling istimewa dia ini dari zaman Bikers Dakwah numpang di Cut Putih ya, sudah ada, Masya Allah. Al-Istiqomah khairin min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأطهار اللهم صل وسلم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama yang sama kita hormati, yang kita muliakan, bagaimana mungkin kita bisa mulia kalau kita tidak memuliakan orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa dihargai kalau kita tidak menghargai orang lain? Di samping kita, di hadapan kita ada akhirul mahbub zuriat Nabi Muhammad SAW, Habib Qudsi Al-Habsyi. Kita doain semoga beliau panjang umur, sehat afiat, Allah kabulkan segala hajat beliau, wa insyaallah ta'ala minna amin. Dan yang saya hormati para senior-senior promotoran, ada dari beberapa klub, dari Rory, insyaallah Kakak Adnan, yang kita beda setahun ya, setahun akhirat bedanya. Setahun akhirat insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak Rory Allah sehatkan. Kemudian tadi ada anak Hop, kemudian ada anak emaknya, ada mana? Ada siapa ini? Nggak kelihatan tuh. Mana lu? Input. Oh, ada Cemong. Wah, emang balik timer dong. Ada Dims, ada Furqon, ada mana tuh? Allahumma shalli Muhammad. Ya Allah, Najmi, ya Allah. Kenapa di balik tembok? Kadang-kadang manusia begitu. Ketika matanya Allah tutupin dengan belek mata, dia nggak bisa melihat kebesaran Allah. Ketika kita ditutupin sama penghalang, kita nggak bisa melihat kebesaran Allah. Dan begitu juga ketika ada sesuatu menghalangi kita nggak bisa melihat ada keindahan apa di balik hal tersebut. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan demi Allah yang paling kucintai, semua kalian anak-anak bikers dakwah, yang insya Allah kalian semua matinya husnul khatimah. Nah, alhamdulillah. Tadi kita riding kecil-kecilan, kita riding dari Motor Village. Satu hal yang haru, bangga, karena di sini kita pertama menyiarkan bahwa tidak ada gap di antara kita. Mau motornya apa, mau apapun pekerjaan kita, mau siapapun kita, wallahil azim kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahil azim kita semua sama di mata Allah. Wallahil azim mati kita sama-sama dikafankan. Motor kita nggak dibawa, harta kita nggak dibawa. Dan di sini kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan sama Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dipakein. Kapan lagi kan lihat guru gini pakein ginian. Yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang holu deh. Gue mau bahas masalah agama, itu bukan ranah gue ya. Gue belum paham sampai situ. Cukup Bang Alfi aja. Cuma gue mau sharing kemarin touring apa yang diambil, apa yang gue ambil selama gue touring Jakarta Bali berdua doang naik motor. Satu, kenikmatan. Dua, rasa bersyukur. Demi Allah gue gak terbawa rasa bersyukur. Di saat gue mau jalan-jalan bagus, di saat gue mau pemandangan yang emang gak pernah buat di Jakarta, demi Allah gue langsung ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah bersyukur banget. Jadi kayak gak pernah ngerasa jadi orang yang kok gue di Jakarta gak terlalu bersyukur ya. Tapi di saat gue keluar kota, gue jauh dari rumah, tapi gue ngerasa bersyukur tuh lebih gitu. Misalnya Bang Alfi kemarin touring ke Garut, gak mungkin gak ngucap, gak mungkin gak berterima kasih sama Allah, gak mungkin. Jadi karena kita ini anak-anak motor, kita gunain sebaik-baik mungkin motor kita jalan-jalan yang benar. Sesimpel apapun itu, sesimpel misalnya kayak kemarin gue touring, kita ngeliat jalan-jalan bagus, kita mengucap alhamdulillah ya Allah, terima kasih masih dikasih kesempatan buat nikmati jalan, buat melihat pemandangan-pemandangan yang telah engkau beri gitu. Terima kasih banget gitu, alhamdulillah. Kemarin ikut, wah itu luar biasa banget sih. Ya Bang ya? Dan terus enggak? yang pas itu ada itu pengalamannya. Nah, katanya kemarin ada trouble. Oh iya benar, kemarin juga sempat ada trouble tuh. Sebabnya? Masa sebutin. Ya ada satu sebab dan lain halnya. Tapi jadi di saat gue touring Jakarta Bali, alhamdulillah selama dari Jakarta sampai Banyuwangi itu nggak ada masalah sama sekali. Di gue nggak ada masalah.
Cuman alhamdulillah sempat ada beberapa kali orang kecelakaan depan gue, yang dimana di situ gue diuji banget rasa kemanusiaan gue gitu. Sampai akhirnya harus gue bantuin, gue tolongin, gue cari polisi lah segala macam, ambil ketemu. Dan diuji lagi di saat gue nyampe di Karangasem, daerah Amet itu bener-bener khusus di desa, gak ada bengkel-bengkel Harley segala macam, gak ada. Tolong pun juga gak ada. Akhirnya gue harus nginep di sana, syukurin apa yang Allah kasih, syukurin apa yang Allah uji. Dijadiin pelajaran, kesalahan-kesalahan sebelumnya jadi pelajaran, hingga sampai akhirnya gue udah putus. Akhirnya gue telepon orang-orang Jakarta, gue telepon ke Pendi, gue minta buat kira-kira ada gak bantuan nih segala macam. Akhirnya dikasih, dapat bel. Nggak merasa duit banyak, tapi itu adalah bukan masalah duitnya keluar banyak apa enggak, tapi pengalaman dan pembelajaran apa yang Allah kasih gitu loh. Udah, oke. Cukup. Safar. Al-Izam tadi bercerita masalah safar. Safar adalah hal yang saat ini kita lakukan, detik ini kita lakukan. Allahumma ja'alna fi safarina hadha birra wa taqwa. Ya Allah, jadikanlah safar kami ini adalah sebuah kebaikan dan ketakwaan. Safar yang mana? Safar yang mana? Apakah yang touring saja? Safar yang mana? Apakah safar yang kita touring ke kota-kota? Apakah hidup ini saja? Pada akhirnya safar kita akan finish di garis finish yang kita rindukan, rumah kita. Yang namanya safar, perjalanan itu berakhir di tempat yang ternyaman, betul? Rumah kan? Kita pada akhirnya akan garis finish di rumah kita. Kapan dan di mana? Waktu yang ada. Di mana tempatnya? 2x1 liyaulah. Jadi kalau ingin hidup selamat dunia akhirat, cukup bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hidup banyak yang bersyukur, jangan kufur. Celakalah orang yang lisannya berzikir sementara hatinya kafir. Itu kata Syekh Abdul Jalani kemarin tuh. Di depan orang, Masya Allah, Masya Allah, tapi hatinya awas lu ya, matiin lu ntar. Ada yang begitu? Ada nggak? Ketemu depan orang, Masya Allah, ya Allah, sehat ya Allah, keren banget, Masya Allah, keren. Tapi hatinya, Allah, gue tahu dari mana, lu makan uang haram kan? Hati-hati. Berapa banyak orang yang lisannya berzikir tapi hatinya kafir. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada hati-hati tersebut. Nah, dan insyaallah ini ada dua guru kita, ada Habib Qudsi dan Habib Alwi. Habib Qudsi Habib Alwi ini, Habib Alwi pegang Bogor beliau. Dia main motor apa Bib? Z800 kecelakaan di jalan apa? Nah, itu pakai berapa ya? Ninja 2,5 kecelakaan di Depok. Dia di Depok kecelakaan. Terus sekarang dulu datang ke base camp, utang doang berapa begitu? Tuh kayak siapa? Kayak Wolfram. Dia dulu kayak Wolfram dulu nih. Tangannya di sini utang doang. Ada kecelakaan. Kayak Wolfram dulu dia. Kalau Habib Qudsi, insyaallah beliau adalah orang yang khidmah dari bukan khidmah ya, khidmah Rasulullah. Dari awal dia megang BD Jakarta. Ya kalau dibilang di kelas kita terkenalnya adalah juragan madu. Habib Mini Depu. Oke. Parah nih Saji. Oke. Kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa rahmatillah. Ada dama wa ilmillah, salatan wa salam ala imani bidawam musafillah wa ala alihi wa sahbihi yang sama-sama kita hormati. Hadir di tengah-tengah kita Habib Qudsi Al-Habsyi, itu guru tetap baik berdakwah, masyaallah. Belum tahu. Kan anak yang ngomong, karena ngomongin sendiri.
Habib Qudsi Al-Habsyi, begitu pula Pondok Baiker Dakwah kita, guru kita Ustadz Alfi Alfandi, Masya Allah, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan hajatnya, dan kafenya makin rame, amin. Amin. Ini subhanallah, anak kalau ingat kafe nih ada ini memang semua itu dari awalnya dari ya kepedihan dulu. Awal tuh bikin kita kopdar tuh nombok beliau 2 juta subhanallah. Buat apa? Buat cobekin. Iya, es teh manis, gara-gara gratis es teh manis doang, orang mesen bayar kagak. Wah, ini nggak tahu diri nih orang. Insyaallah kalau di sini mah enggak ya. Subhanallah. Dari situ alhamdulillah ya, alhamdulillah buka dan alhamdulillah punya nih sekarang, alhamdulillah. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula saudara kita Abidal Al-Ghifari, kita doakan sehat panjang umur, sehat walafiat. Dan para hadirin yang hadir, alhamdulillah kita sama-sama kumpul di dalam perkumpulan yang manfaat. Perkumpulan yang manfaat karena sifat manusia itu pasti menyia-nyiakan waktunya. Kata Nabi, ni'matani maghbudun fihima katsir minan nas. Kata Nabi Muhammad SAW, nih banyak 2 kenikmatan ini yang melalaikan manusia. Melalaikan manusia. Pertama apa? As-sihah, nikmat sehat. Kalau sehat nggak ingat. Tapi kalau sakit gigi nyebut nama Allah 20 kali, ya Allah, aduh. Apalagi kalau udah tabrakan, Allahu Akbar ya. Gampang lagi anak pengalaman, nggak bisa tidur malam. Minum katamplang udah baru bisa tidur, kataplang ya. Baru bisa tidur, subhanallah. Jangan sampai nikmat sehat ini melalaikan kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, al-faragh, waktu kosong. Ini anak-anak muda nih banyak. Kosong, apa nih? Wah, TikTok deh, scroll. Micet, sekarang micet, subhanallah. Micet ya, di chat apa ada tuh anak baca tuh di chat mahal balesnya, tapi micet murah balesnya. Ini micet ya. Tukar sembako, apalagi tuh tukar sembako. Terus apaan lagi TikTok, TikTok, belum lagi Instagram. Kita sama-sama kita gunakan waktu kosong kita. Sibuknya apa sih? Sibuk apalagi sekarang pesulap merah. Ribut. Kumpulan rukun nih kayaknya. Ente kadang-kadang jadi lagu tuh ente kadang-kadang. Subhanallah. Ya, ini waktu yang kosong nih kadang kita lalaikan. Muter, naik motor nggak jelas. Kemana muter deh? Muter nggak jelas. Waktu yang kita gunakan kepada sesuatu yang nggak manfaat. Makanya di zaman dulu, di zaman anak Habib Abdul Haddad namanya Habib Hasan. Habib Hasan ini lewat. Ada orang sibuk tentang cerita tentang alamatus sa'ah. Sibuk tentang kiamat. Wah, kiamat udah deket nih. Gimana nih buat deket. Benar gak? Ceritanya gimana nih udah deket. Sibuk dengan hal yang seperti itu. Sibuk dengan sesuatu yang gak manfaat. Maka digunakan untuk apa? Gunakan, alhamdulillah. Ada perkumpulan yang seperti ini. Ada rakam. Setiap malam tuh, malam Rebo, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo. Senin, Selasa, Rebo. Malam. Tuh ada hal yang manfaat. Coba gunakan, jangan cuma datang ke kafe. Kadang kita gunain buat apa sih? Pengen cari ketenangan. Ngopi dengerin apa? Live musik. Tenang nggak? Ya tenang di situ. Habis itu balik lagi puyeng nggak? Puyeng lagi. Apalagi banyak utang, makin puyeng. Nah, ada yang namanya solusi buat kita. Allah memberikan solusi itu apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir. Nah, zikir itu ada yang bilang nih, zikir yaitu menyebut nama Allah. Ada di dalam tafsir sholawat kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang tuh kok ada sih ya orang yang nikmat, yang mana nikmatnya taat, ada yang nikmatnya maksiat, betul nggak? Betul, banyak tuh. Ada yang cuma pengen apaan? Happy doang, party. Woi, lu mati gua party coy sampai bawah. Sampai bawah itu subhanallah. Orang nih bingung, pengennya kayak gitu doang. Pengen ya senangnya ya hal sesuatu yang seperti itu. Ada yang taat. Nah,
Orang bisa taat bisa seneng, orang yang maksiat bisa seneng. Tinggal posisi kita seperti apa. Nah, gimana sih caranya biar kita taat tuh seneng, taat, nikmat, taat? Gimana caranya? Yaitu menguatkan daripada iman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Na'usul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul dalam kegiatan rutinan bulanan, yaitu di kopdar bulanan di Bikers Dakwah. Dan alhamdulillah berkat taufik dan inayahnya kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dapat melangkahkan kaki kita di dalam yang perkumpulan berkah ini insyaallah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir nggak mau panjang lebar ya, cuma mau nambahin sedikit aja. Yang tadi udah disampaikan Ustadz Alfi, Abizar, Habib Alwi, apalagi Habib Alwi tadi paling lucu ya. Beliau nih kalau ngisi udah pasti aneh ketawa dah, nggak tahu. Ya, mudah-mudahan beliau nih istiqomah ya, selalu menghibur, dakwanya itu selalu menghibur banyak orang beliau nih, Masya Allah. Bahkan aneh dulu punya guru aneh cerita, dia punya teman, ini temannya ini pendakwah juga, cuman lucu banget, sampai matinya aja orang semua ketawa, subhanallah, sampai mati orang dibuat ketawa bang. Nah, mudah-mudahan Habib Alwi mau seperti itu. Kalau Habib Alwi mau menjadi figur seperti itu, ya berarti semua senang dengan kematian antum. Enggak gitu juga. Maksudnya ada gitu orang yang pendakwa tapi lucu. Nah ini antik nih begini. Jarang-jarang deh, biasa pendakwa itu serius ya. Ini enggak, ada beberapa orang yang Allah kasih kelebihan ya di dalam berdakwah. Nah, tadi yang Ustadz Alfi udah sampaikan, yang Ustadz Habib Alwi udah sampaikan ya, yang Abizar udah sampaikan, semuanya itu tentang pembahasan agama ya. Intinya apa tentang semua pembahasan itu? Pembahasannya itu akan kembali ke kita manfaatnya ya. Maksudnya apa? Ya sesuai dengan nama komunitasnya, yaitu Bikers Dakwah. Ini mau tanya sama antum semua, tahu nggak arti dakwah apa? Arti dakwah ada yang tahu nggak di sini? Orang taunya dakwah, ya apa? Dakwah itu kan bahasa Arab. Ada yang tahu arti dakwah nggak di sini? Hah? Mengajak. Siapa tuh? Yudas. Dapat helm dah sampai sini. Enggak. Mengajak. Oh gitu. Ya siap. Ngetes aja. Kirain gitu. Ya artinya mengajak. Cuman kalau dari definisi dari guru aneh, yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan dakwah itu artinya mengajak orang yang tadinya lupa jadi ingat, mengajak orang yang tadinya jauh jadi dekat. Itu definisi dakwah. Itu definisi dakwah. Makanya Bikers dakwah ya. Backgroundnya sih motor ya. Tapi isi daripada tujuan komunitas Bikers Dakwah ini adalah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya lupa jadi ingat sama Allah, yang tadinya jauh jadi dekat sama Allah. Nah, itu. Kita jadi di sini nih berkumpul pada sore hari ini. Kita di sini sama-sama, bukan aneh doang ya. Bukan antum doang nih yang aneh kita ajarin untuk selalu mengingat. Enggak. Kita juga duduk di depan ini ya. Kita sama-sama introspeksi diri. Sama-sama introspeksi diri. Biar apa? Biar kita sama-sama ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perkumpulan yang seperti ini nih harus dilestarikan. Jadi dakwah itu kata Habib Umar, anna dakwah la tanhasir. Dakwah itu kata Habib Umar tidak ada batasannya. Kalau ente lihat laut tuh, laut apalagi samudra, ente lihat ada batasannya enggak tuh laut? Enggak ada. Saking luasnya. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah ini tidak ada batasannya. Maksudnya gimana? Nggak ada batasannya. Ente bisa dakwah dengan segala bermacam-macam cara. Ente bisa dakwah dengan berbagai macam cara. Ente bisa dakwah dengan sekarang misalkan sosial media.
ente bisa dakwah secara online, ente bisa dakwah secara offline, ente bisa dakwah di kantor tempat kerjaan ente, tempat usaha ente. Tidak harus yang namanya dakwah itu di mimbar atau di masjid atau di majelis taklim, tidak. Dakwah itu banyak medianya. Makanya dakwah itu tidak ada batasannya. Dan menurut sebagian para ulama, kalau kita mau dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW, salah satu cara kalau kita mau kedudukannya tinggi, dekat di sisi Rasulullah SAW, adalah orang itu semasa hidupnya harus penuh dengan dakwah. Simple. Ya, ente tahu ilmu sedikit, ya. Ente tahu ilmu sedikit nih. Ente dakwahin orang, terus orang itu terima, itu udah menjadi pahala besar buat ente. Ya. Istilah kata tak kenal maka tak sayang. Nama gue Jacqueline Chopper, sebenarnya sih nama gue bagus ya, Jakaria. Tapi orang kenal gue Jacqueline Chopper, dan gue lama dinas di kepolisian, gue di lapangan itu 25 tahun. Dari tahun 96 sampai kemarin 2021 akhir. Nah, sekarang perjalanan gue 8 bulan ini udah di humas. Apa tuh humas? Hubungannya sama emas-emas ya. Karena humas itu laki, bro. Coba kalau andai kata dia cewek, jadi humba. Jadi ya kita pas kebetulan juga gue seneng naik motor gitu ya, sama lah sama rekan-rekan naik motor gitu kan. Nah, yang gue harapin sih sama rekan-rekan semua, khususnya untuk adik-adik dan untuk biker dakwah ya. Untuk biker dakwah, gue pengen sih kedepannya lebih maju, lebih sukses, dan memberikan contoh yang terbaik. Misalkan kita taat peraturan lalu lintas. Gue ini benar-benar humas nih, bro. Bukan ceramah jadinya nih. Jadi ya kita berikan contoh yang terbaik. Kita kan bikers, bro, bukannya geng motor ya. Iya gak? Tahu gak landasan dasarnya all bikers? Nah, landasan dasar all bikers adalah brotherhood, persaudaraan. Makanya kalau bikers itu bersenang-senang di atas motor, bro, bukan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Waduh, ada Om Cemong di situ, gile. Gue kira ngintip-ngintip siapa itu Om Cemong tuh. Ya, gile, Om Cemong artis juga nih Om Cemong. Bukan. Ada yang kenal itu Om Cemong siapa itu? Jadi ya mudah-mudahan kita ke depannya terus bersilaturahmi, dan biker dakwah juga ya istilahnya itu sebagian dakwah juga ya tadi ya Bib ya. Kita naik motor tertib gitu, bagian dakwah gak tuh? Bagian dakwah biar kita tertib berlalu lintas. Jadi bener nih biker dakwah nih, juga merhatiin juga pengguna jalan lain, nggak arogan gitu. Makanya buat rekan-rekan semuanya, karena gue juga belum tidur dari kecil. Karena pagi-pagi begadang, gue ngikutin sidang Komisi Kode Etik yang di Mabes Polri yang lagi rame sekarang tentang Brigadir J. Udah selesai, dan makanya tadi juga ada kegiatan ya, ada 2 kegiatan, terus sekarang kita kemari. Pokoknya untuk rekan-rekan semuanya semoga sehat, tetap jaga tali silaturahmi, walaupun bagaimanapun kita di motor ya itu tadi, pas kebetulan juga di sini juga ada pembimbing, ada Habib, ada Ustadz, ya tetap kalau memang ada kesempatan waktu jangan ada istilah kita bilang, oh kita kan nih perjalanan turun jauh udah kayak puasa, bro. Kayak puasa gimana bilangnya? Oh iya kita musafir nih, jadi sholat ditinggalin ya, jangan. Kalau memang ada kesempatan waktu ya mampir kita sholat berjamaah. Oke, segitu aja sih, Bib, Pak Ustadz ya. Segitu aja dulu, kita ngobrol santai aja ya. Oke ya, untuk rekan-rekan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebenarnya jangan tutup dulu, Bang. Oh iya, apaan tuh? Sebagaimana ada fenomena yang terjadi kuasa Allah ya. Kan kekuasaan keajaiban dunia itu ada 7 ya. Betul? 8 ya sekarang. Mau 9. 11 tem 2. Keajaiban dunia. Tapi itu semua atas dasar kuasanya Allah. Dan ini hadapan kita dan di samping saya ini
adalah salah satu bentuk kuasanya Allah. Seorang Bang Zakaria atau Jacqueline Chopper pernah tembak-tembakan main PUBG kayaknya. Seolah main PUBG. Seolah main PUBG. Menyergap perampok bank Cawang yang nilainya MM-an. Bang, abang pernah cerita bahwa ketika peluru itu menembus ke jantung, abang bilang itu rasanya dingin dan tidak sakit. Dan apa yang abang rasakan, ada bacaan apa yang biasa abang baca? Coba share kita. Jadi pada saat waktu itu kejadian pada tahun 2007 di Ranca Ekek Cipacing. Jadi mulanya sih gua dari awal ya, berarti ya. Gua dari awal itu dari tahun 2006 ada kasus perampokan mesin pengisi ATM sebesar 2,8 miliar di Cawang. Akhirnya dari Cawang kita melakukan penangkapan, sebagian pelaku ketangkap dan gembongnya, istilahnya kaptennya lah ya, kalau di motor captain roadnya, kaptennya ternyata dia kabur ke daerah Bandung Ranca Ekek Cipacing. Pas di sana kita mencurigai mobil pelaku, lalu gue masuk ke dalam mobil pelaku, dan mobil pelaku, di dalam mobil pelaku ya gue tembak-tembakan bro. Tembak-tembakannya dalam mobil, tembak-tembakannya beneran pakai senjata beneran, bukan pakai senjata air. Nanti adus lagi. Jadi pas tembak-tembakan begitu, nah yang gue rasain pada saat waktu itu gue ketembak, gue hanya istighfar aja, istighfar terus kan. Pas udah gitu udah, komandan juga udah nangis ya kan, karena bukannya apa-apa, karena waktu itu darah sudah keluar dari jantung. Gue ngomong darah udah udah, komandan udah nangis segala macam, gue syahadat. Nah alhamdulillah pada saat waktu itu syahadat gue lancar bro. Pikiran kita kan kalau lu nonton di sinetron, kalau andai kata syahadatnya udah as udah pasti lewat dong, ya kan? Nah syahadat gue lancar, makanya gue bilang ke komandan gue, udah komandan nggak usah ini, nggak usah takut, Jack pasti kuat, Jack masih hidup. Nah di dalam perjalanan ada suatu yang sangat sebenarnya gue nggak tahu ayat itu, dan gue belum pernah baca dan dengar ayat itu. Jadi pas ketembak, perjalanan ke rumah sakit, seolah ada yang ngebisikin di kuping gua, yaitu satu ayat, yaitu ya koyu ya matin. Jadi nggak panjang sebenarnya, cuman gua ya koyu matin, ya koyu matin, ya koyu matin. Nah dari situ sampai gua ke rumah sakit, dan di rumah sakit juga nggak sanggup, rumah sakit Ranca Ekek, akhirnya gua dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari Hasan Sadikin Bandung gua melakukan operasi selama 9 jam. Ternyata alhamdulillah gue selamat dan gue nggak pingsan, dan sekarang masih ada 3 peluru yang nyangsang di tangan gue sampai sekarang. Berarti gue ketembak 11 peluru, 8 diambil oleh dokter, 3 masih ada di tangan gue buat kenang-kenangan. Kalau lo mau bahagia akhirat, lo bahagiain emak lo. Kalau lo mau bahagia dua-duanya, lo bahagiain kedua-duanya. Jadi setiap gue dinas, gue kalau ada misalkan gue pengejaran, ada kasus perampokan kah, pembunuhan kah, pemboman kah, atau apa segala macam yang sekiranya menggunakan senjata api, itu yang selalu gue ingat, minta doa dari ibu. Gue bukannya nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok, enggak gitu. Jadi minta doa sama ibu. Jadi kalau andai kata gue berangkat, mah doain ini mau berangkat kerja gitu, ya udah mama doain sama tim biar selamat. Nah dari situ gue udah jadi jagoan bro, karena emak gue udah ngedoain gue, mau siapapun di depan gue pasti gue adepin, nggak peduli itu siapa, karena gue yakin ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Itu yang harus kita ini, pokoknya jangan deh lo, selagi lo masih punya orang tua, ya lo bahagiain deh sebisa lo. Memang orang tua sih nggak minta untuk dibahagiain sama anaknya,
Yang penting lihat anaknya bahagia juga orang tua udah senang. Tapi kita sebagai anak ya kita rasa terima kasih kita ya cuman segitu aja yang bisa kita mampu. Ade Wahyu. Ya mereka tuh daftarnya pas itu ya kemarin ya. Rudi Alisi. Rudi Oke, minggu depan kita akan ngasih pertanyaan. Rudi ini Yang pernah gampang-gampang mendapatkan aja. beberapa handphone juga di Indonesia. Tapi dia pernah dapat handphone dari PS Store. Sekarang dapat helm juga. Ini pertanyaan. Bisa jawab tuh Kati. Mau bayarin Meko. Gila. Pertanyaannya helm nih. Tadi helm. Medium kayaknya. Medio. Nggak susah, nggak gampang. Kita tahu kan di BKS dakwah ini ada program hariannya, ada program mingguan, sama bulanan. Tolong ente sebutkan atau ceritakan program BD yang hariannya apa aja dan aktivitasnya apa. Kalau bisa sebutkan nama programnya yang harian. Program harian. Nobar. Rakap. Iya, itu untuk Rakap, Riders, baca ngaji kita. Itu malam Senin, malam Selasa. Ya, Malam Selasa, terus malam Rebo dan malam Kamisnya itu BBQ, belajar baca Iqra dan Quran. Iya, isinya apa ya? Setiap harinya, semuanya sama. Memang yang di Senin itu Rakap, dia ngaji kitab. Yang di Selasa Rebo dia baca baca Iqra atau Al-Quran. Cuman sebelum mulai pelajaran mereka biasanya apa ya yang dimulai? Pelajaran biasanya baca Ratibul Hadas, ya. Sama baca Suratul Waqiah, sama satu lagi Al-Mulk, surat Al-Mulk. Betul. Nah, nih. Ini warna merah. Oh ya, ini berarti. Pilih. Makasih ya, gocap kan. Enggak dong. Transfer aja ya. Cara mati husnul khotimah di akhir kalimat dan di akhir hidupnya mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Karena salah satu sahabat kita, saudara kita yang kita cintai, tepat hari ini adalah tanggal yang sama ketika beliau wafat, yaitu tanggal 10 September. Akhirnya merhum Muhammad Galib Bakhadazi bin Said Barid Bakhadazi, kita doakan semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Allah kumpulkan dia bersama kaum salihin. Amin. Bersama orang-orang saleh. Amin. Allah tempatkan dia dalam keadaan tenang di surga Allah Ta'ala. Dan Allah bangunkan dia dan kita insyaallah bil husnul khatimah. Amin. Allah hapuskan dosa-dosanya. Amin. Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allah jadikan amal yang terus-menerus masuk kepada beliau, amal jariahnya. Amin. Ala hadihi wa ala kulli nabiyin salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tidak tahu lisan siapa yang gopur hari ini. Saya tidak tahu hati siapa yang bersih hari ini. Tapi demi Allah, amin ya kita, amin ya kalian, kita butuhkan. Mari sama-sama kita sebutkan asma Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kemudian hajatkan doa dalam hati kalian, maka insya Allah Allah kabulkan. Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini bukan cuma perkumpulan dunia, tapi perkumpulan akhirat. Amin.
Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Bahasa kami sang kita menyebut asma ya Allah, 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 ya Gabungkan hajat kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya izinkan akhir bulan dan dunia, la ilaha illallah, Allah ya Allah, ya Allah, buatkan kami menghadap fitnah ya Allah, ya Allah, sadarkan hati kami ya Allah, 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 kami jadikan hari kami sebagai keluarga kami ya Allah, ya Allah, berikan jodoh selesai ya Allah, ya Allah, jangan masalahkan penyakit ya Allah, jangan masalahkan masalah mereka ya Allah, jangan musnahkan musnah mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kami ya Allah, berikan kami keturunan selesai ya Allah, anak kandung ya Allah, 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 ya اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا علما وزدنا علما وارزقنا فهما ونسألك يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم حرمنا لذة معصيتك وارزقنا يا الله لذة طاعتك يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بالتوبة والقبول اللهم وتب علينا يا الله توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا ولا تحرمنا يا الله خير ما عندك لشر ما عندنا واجعلنا يا الله عبيد الإحسان عبيد الامتحان علمنا يا الله ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وعينا عليه ربنا واختم أعمارنا بكمال الخاتمة يا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصين متحققين يا قدر الموت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Fatihah ila hadratin Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.